Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Ustadz Hafiz Baihaqi akan menemani para pemirsa sekalian sembari menunggu waktu berbuka puasa dengan tema-tema menarik lainnya. Nah, Ustadz, gimana kabarnya sore hari ini, Ustadz? Alhamdulillah, semangat luar biasa, siap untuk beribadah. Luar biasa. Semoga pemirsa di rumah juga semangat luar biasa seperti Ustadz di studio. Amin. Nah, Ustadz, pada tema sebelumnya di hari yang telah lalu itu adalah tentang keimanan yang luar biasa. Nah, di sana Ustadz menyebutkan bahwa orang yang memiliki keimanan adalah orang yang memiliki derajat tertinggi. Nah, jadi gimana nih, Tad? Orang yang memiliki keimanan tersebut nih, Tad? Ya, baik para pemirsa asal pendengar Pelaman Channel dan Pak Heru di studio. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Di sore hari ini kita masih melanjutkan pembicaraan kita, Pak Heru, tentang keimanan yang luar biasa. Betul. Ya kan? Nah, kalau kita bicara tentang keimanan yang luar biasa, ya tentu kita akan kemudian melihat kenapa kemudian orang yang beriman ini disebut oleh Allah sebagai orang yang luar biasa, ya kan? Selain kemarin oleh Allah sebut dalam Al-Quran sebagai mukmin yang paling tinggi derajatnya, maka ada penjelasan-penjelasan lain dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi yang menyebutkan keluar biasaannya. Iya. Nah, satu di sore yang akan kita bahas adalah umat yang beriman, umat Muhammad itu menjadi umat yang terbaik atau khairu umat, ya kan? Tentang kalimat khairu umat ini disebut dalam Al-Quran, Pak Herul. Iya. Di surat Ali Imran ayat yang ke-110. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kata Allah dalam ayat ini, kuntum khaira ummatin. Kalian umat yang beriman, khaira ummatin, umat yang terbaik. Ya kan? Kenapa kita menjadi umat yang terbaik? Itu pertanyaan berikutnya. Gimana itu, Tad? Ya karena kita mau memiliki sebuah sumber pedoman yang dari Allah, dari Rasul Muhammad, yaitu Al-Quran dan Sunnah, di mana keduanya merupakan sumber yang terbaik. Ya kan? Kita ini mendapatkan makanan yang terbaik. Ya kan? Maka berarti dalam tubuh kita adalah kita peroleh bahan-bahan yang terbaik. Maka hasilnya pun akan menjadi hasil yang baik. Terbaik. Ya, kalau kita punya mesin ya diproduksi oleh perusahaan terbaik, maka mobilnya pasti baik. Terburuk atau terbaik? Baik, yang terbaik. Betul. Iya. Terbaik, kualitasnya lebih baik. Iya kan, kalau itu perusahaannya terbaik, maka mobilnya itu pasti terbaik. Iya. Kalau perusahaan itu perusahaan yang buruk, maka mobilnya kualitasnya buruk, ya kan begitu ya. Nah ini ya umat beriman itu diberi oleh Allah pedoman Al-Quran dan Sunnah, ya hadis-hadis Nabi yang terbaik. Tidak ada yang menandingi kebaikan-kebaikan dari Al-Quran dan Sunnah. Sehingga kemudian ketika kita berpegang pada sumber yang terbaik, maka pasti kan kita menjadi yang terbaik juga. Menjadi orang yang terbaik. Apalagi disebut oleh Al-Quran, orang terbaik tadi adalah orang yang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mereka kemudian senantiasa menyampaikan perkara-perkara yang hak dan mencegah daripada perkara-perkara yang buruk, ya. Dan mereka juga wa tu'minuna billah. Mereka beriman kepada Allah. Disebut oleh Allah dalam Al-Quran tersebut bahwa orang yang beriman itu di antara manusia yang menjadi manusia khairu umat atau khairu umat yang terbaik. Umat yang terbaik. Luar biasa. Luar biasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua disebutkan juga dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 143. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Ya. Dan dengan demikianlah kami jadikan kalian umat Muhammad, umat yang beriman, ummatan wasata, umat pertengahan. Umat pertengahan. Liyakunu, yang mana kemudian menjadi umat pertengahan tadi sebagai syuhada, sebagai saksi
atas daripada seluruh manusia di alam semesta ini. Iya. Jadi kalau ada umat yang terbaik, kemudian ada juga umat yang pertengahan nih Tad. Ya, Gimana nih Tad penjelasannya nih Tad? Ya, umat wasato atau umat pertengahan itu disebut oleh Imam Jalalain dalam tafsirnya, fi kitab Jalalain, kitab tafsir Jalalain itu dikatakan ai ummatan adulan, ay ummatan khiyaran wa ummatan adulan. Umat terbaik, umat yang wasaton, umat yang pertengahan itu maksudnya adalah umat yang khiyaron, yang terbaik. Tadi sudah dijelaskan yang terbaiknya itu. Kemudian yang kedua adalah umat yang adulan, yang bisa kemudian menegakkan keadilan, bisa menegakkan kebaikan-kebaikan daripada hukum Allah SWT, sehingga kemudian dengan kebaikan-kebaikan yang ditegakkan, maka dia menjadi panutan, menjadi contoh, menjadi teladan, ya. Sehingga kalau kita simpulkan umatan wasato itu artinya umat yang menjadi teladan atau panutan daripada umat lainnya. Ini derajat orang yang beriman. Iya. Orang melihat kepada kita, orang mengikuti kepada kita di dalam kita berbicara, di dalam kita bekerja, di dalam kita kemudian bermuamalah, perdagangan, itu kita hendaklah menjadi umat yang panutan. Ya. Orang yang kemudian menjadi contoh, teladan. Jangan terbalik. Ya, justru orang yang beriman malah mengikuti kepada orang lain, mengikuti dari budaya orang lain atau bangsa lain. Ya, orang Islam ketika menjadi pejabat menjadi panutan. Bagaimana? Dia menjadi pejabat yang menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran, bukan justru kemudian dia sebagaimana orang-orang yang bukan Islam, orang lain korupsi atau korupsi misalkan ya. Alhamdulillah min dzalik ya kan. Harusnya kita menjadi seorang panutan. Di dalam pergaulan kita juga hendaklah menjadi orang yang tercontoh, menjadi orang panutan. Contoh yang baik. Kan? Kalaulah mereka bangsa lain, mereka bergaul bebas, mereka kemudian melakukan perbuatan yang tidak bagus. Nah, kita jangan terikut pada mereka. Bahkan mereka compang-camping, bahkan hampir separuh telanjang, naudzubillah min dzalik. Kita nggak boleh ikut menjadi kelompok yang seperti mereka. Justru kita harus menunjukkan ini loh pakaian yang baik, ini loh pergaulan yang baik. Hendaklah kalian menurut kepada kami, karena inilah yang akan membawa kepada peradaban yang baik, peradaban yang menyelamatkan, peradaban yang menenangkan dan membahagiakan kepada kita. Luar biasa. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad yang memiliki keimanan adalah sebagai umat yang tinggi derajatnya gitu ya, Dad, juga betul. Bisa menjadi teladan bagi umat-umat yang lainnya. Semoga kita juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu beriman. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz atas penyampaiannya sore hari ini. Nanti kita sambung lagi pada tema berikutnya di hari lain. Baiklah para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel, untuk sesi kali ini kami akhiri terlebih dahulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.